Konflik semakin mencapai titik puncaknya. Israel meluncurkan Operasi Singa Bangkit, sebuah serangan udara besar-besaran yang diklaim menargetkan fasilitas nuklir dan militer Iran, termasuk di Natas dan Isfahan. Laporan yang beredar mengungkapkan bahwa beberapa jenderal top serta ilmuwan nuklir Iran tewas dalam serangan tersebut. Bahkan tak sedikit warga sipil, termasuk anak-anak yang juga menjadi korban. Balasan Iran datang dengan kekuatan dahsyat. Ratusan rudal balistik dan drone melesat ke jantung kota Israel. Tel Aviv, Ramat Gan, Rishon LeZion, dan dekat Yerusalem jadi saksi amukan rudal itu. Bangunan runtuh, ledakan bergemuruh, dan sirine terdengar terus-menerus. Jutaan warga Israel berlarian menuju perlindungan, ketakutan jelas di wajah mereka. Kekhawatiran tidak hanya datang dari Putin, namun juga dari pihak Kremlin yang semakin cemas dengan eskalasi ketegangan antara Tel Aviv dan Teheran. Namun langkah Rusia kali ini tidak berhenti hanya pada kecaman. Dengan tegas, pemerintah Rusia mengeluarkan perintah yang cukup langka. Mereka menyarankan warganya yang berada di Israel untuk segera meninggalkan negara tersebut jika memungkinkan, serta menasihati agar tidak melakukan perjalanan ke sana hingga situasi benar-benar pulih. Peringatan yang disampaikan langsung oleh Kedutaan Besar Rusia di Tel Aviv ini menunjukkan betapa seriusnya Moskow menanggapi ancaman yang ada di Israel. Ini bukan sekedar imbauan biasa, melainkan sebuah sinyal bahwa Rusia menilai ada resiko yang sangat besar bagi warganya, mengingat serang rudal yang kini telah menghantam permukaan sipil. Langkah ini juga bisa dianggap sebagai pesan diplomatik keras untuk Tel Aviv bahwa situasi ini telah melewati batas yang tak bisa diterima lagi. Сейчас доля современных образцов вооружения и техники в стратегических ядерных силах. Suara keras tiba-tiba muncul dari timur, bukan dari Washington apalagi dari Eropa, melainkan dari Kremlin. Rusia melalui Presiden Vladimir Putin dengan tegas mengutuk serangan Israel terhadap Iran, sebuah sikap yang menunjukkan betapa seriusnya pandangan Moskow terhadap konflik ini. Ini bukan sekedar pernyataan biasa, melainkan campur tangan politik yang tidak bisa diabaikan. Sebuah pukulan telak bagi citra Israel di kancah internasional. Tindakan Putin mungkin mengejutkan beberapa pihak, namun ia tak ragu untuk buka suara. Pada hari Jumat 13 Juni 2025, ketika rudal-rudal Israel mulai menghantam Teheran, Putin langsung mengeluarkan kecaman. Ia menyebut serangan itu sebagai tindakan yang tidak bisa diterima dan brutal. Bagi Putin, pernyataan ini lebih dari sekedar diplomasi formal. Ini adalah kritik tajam dari salah satu kekuatan besar dunia. Kecaman yang dilontarkan Putin semakin memanaskan situasi, mengingat saat itu sedang berlangsung negosiasi sensitif antara Amerika Serikat dan Iran terkait program nuklir Teheran. Bagi Rusia, serangan ini adalah provokasi yang beresiko merusak upaya diplomasi yang sedang dibangun. Sebuah brutalitas yang mengancam kestabilan kawasan. Rusia yang sama ini juga menentang keras tindakan Israel di Gaza, kini dengan jelas menarik garis tegas terhadap agresi yang terjadi di Iran. Di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa ketika seluruh dunia menuntut penjelasan, perwakilan Rusia, Vasily Nebenzia, melangkah maju dengan pernyataan yang menggema. Dengan nada yang tajam, Nebenzia mengutuk tindakan Israel sebagai tidak beralasan sama sekali. Bahkan ia menuduh Israel bertindak semaunya, seolah tak terikat oleh hukum internasional, berkat dukungan tanpa henti dari negara-negara barat. Di mana salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB secara terbuka membela Iran dari tuduhan agresor dan langsung menunjuk Israel sebagai pihak yang bertanggung jawab. Pernyataan Rusia datang setelah Israel membela serangannya terhadap fasilitas nuklir Iran dengan klaim sebagai langkah preventif untuk mencegah pengembangan senjata nuklir. Iran membantah keras klaim tersebut. Pembelaan Rusia di Dewan Keamanan PBB memperkuat posisi Iran dan memberi tekanan pada Israel atas tindakannya yang dianggap Moskow sebagai pemicu kerusuhan yang semakin meluas. Namun di balik pernyataan diplomatik yang terbuka, ada percakapan yang jauh lebih krusial dan penuh rahasia. Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan panggilan telepon langsung kepada Presiden Iran yang baru terpilih, Masoud Pezeshkian. Isu yang dibahas dalam percakapan tersebut sangat sensitif dan bisa mengubah arah konflik yang tengah berlangsung.
kekhawatiran tentang potensi penggunaan senjata nuklir. Dalam percakapan itu, Pezeshkian memberi jaminan pada Putin bahwa Iran tidak akan menggunakan senjata nuklir untuk menyerang Israel. Janji ini bisa meredakan ketegangan global. Putin mendesak Pezeshkian menahan diri dan menawarkan peran Rusia sebagai mediator untuk membuka jalan diskusi dan solusi antara Iran dan Israel. Namun hubungan antara Moskow dan Teheran tidak hanya sebatas permainan diplomatik. Di balik layar, kerjasama militer antar kedua negara ini telah terjalin erat sejak lama, bahkan semakin intens di tengah gejolak politik global. Buktinya jelas, sejak Agustus tahun lalu, Iran telah memasok lebih dari 400 unit drone ke Rusia. Jumlah ini bukanlah angka yang bisa dianggap remeh, melainkan bukti nyata kontribusi Iran dalam memperkuat kemampuan udara tak berawak Rusia. Namun hubungan ini bersifat timbal balik. Iran juga tengah berusaha memperkuat kekuatan militernya dengan memburu peralatan perang canggih dari Rusia. Daftar belanja mereka mencakup helikopter serang, sistem radar mutakhir, hingga pesawat latihan tempur YAK-130. Ini jelas menunjukkan bahwa Iran bukan hanya sekedar penyuplai, tetapi juga pembeli besar yang serius meningkatkan kemampuan militernya dengan teknologi militer Rusia. Laporan terbaru mengungkapkan bahwa Iran dan Rusia kini tengah mempertimbangkan untuk mendirikan jalur perakitan drone di Rusia. Ini menunjukkan level kerjasama yang semakin mendalam, di mana kemungkinan besar akan ada transfer teknologi dan riset bersama guna meningkatkan efisiensi produksi massal. Tentu saja langkah ini menarik perhatian banyak pihak. Amerika Serikat berencana terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam peningkatan perdagangan militer antara kedua negara tersebut. Washington juga bekerja sama dengan sekutu dan PBB untuk memastikan bahwa komponen dari negara barat tidak digunakan dalam pembuatan drone Iran. Into account the will shown by the supreme leader of the Islamic Revolution and the belief that Rusia seperti seorang kakak jauh yang selalu siap membantu, terus memberikan dukungan kepada Iran, baik dalam bentuk bantuan politik, transfer teknologi alutsista, hingga potensi bantuan militer yang dapat merubah peta kekuatan di Timur Tengah. Ini adalah bukti nyata dari hubungan kemitraan strategis yang telah terjalin lama dan kini mencapai puncaknya. Jauh sebelum ketegangan memuncak seperti sekarang, kerjasama militer antara Rusia dan Iran sudah dimulai sejak lama. Selama bertahun-tahun, Moskow telah menjadi mitra utama Teheran dalam modernisasi angkatan bersenjatanya. Ini bukan sekedar transaksi jual-beli senjata biasa, tetapi melibatkan pertukaran pengetahuan, pelatihan, bahkan riset bersama untuk mengatasi sanksi dan tekanan dari Barat. Sebagai balasannya, Iran juga menunjukkan kontribusinya kepada Rusia, terutama dalam hal pasokan drone yang terbukti efektif di medan perang. Namun yang lebih penting adalah bagaimana Rusia secara konsisten memberikan teknologi canggih yang sangat dibutuhkan Iran, terutama dalam menghadapi lawan-lawan yang jauh lebih superior dalam hal peralatan militer. Ini menggambarkan persahabatan strategis yang tidak hanya sebatas kata-kata, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata. Kini kita memasuki babak baru dalam hubungan bantuan Rusia yang bisa mengubah segalanya. Bayangkan langit Iran yang sama ini dihiasi oleh jet-jet tempur tua tiba-tiba kedatangan predator baru, jet tempur Sukhoi Su-35. Kabar yang telah lama dinanti ini kini siap untuk terwujud. Pengiriman Su-35 ke Iran yang sudah dipesan oleh Teheran bisa jadi titik balik. Jet-jet tempur generasi 4++ ini bukanlah pesawat tempur biasa. Mereka adalah platform multiperan dan radar canggih yang dapat berfungsi sebagai sensor terbang untuk sistem pertahanan udara darat. Ini berarti bahkan pesawat F-35 siluman yang selama ini digadang-gadang tak terlihat, kini bisa dideteksi dan diincar. Dilengkapi dengan rudal jarak jauh seperti R-37M, Su-35 juga berpotensi mengancam pesawat tanker atau pesawat pendukung Israel yang beroperasi jauh dari pangkalannya, dengan signifikan mengurangi kebebasan Israel untuk melakukan serangan udara. Ini adalah lompatan besar bagi Angkatan Udara Iran, sebuah langkah nyata yang menunjukkan bahwa Rusia siap memastikan saudara jauhnya ini memiliki kekuatan lebih besar di udara. Dengan hadirnya Su-35, Iran tidak hanya meraih modernisasi militer yang signifikan, tetapi juga mengirimkan pesan tegas kepada dunia. Rusia tidak akan membiarkan Iran berdiri sendiri di tengah ancaman yang terus menghampiri. Kemitraan ini akan terus berjalan dengan Rusia siap memberikan bantuan, baik dalam bentuk peralatan canggih maupun keahlian yang sangat berharga.